Assalamualaikum, salam olahraga. Pada video kali ini kita akan membahas materi singkat tentang materi lari jarak pendek part 2. Untuk kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 3 Singkawang. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Lari jarak pendek merupakan salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan kesehatan yang perlu dipelajari pengertian, teknik, manfaat dan peraturan dasarnya. Sederhananya seorang atlet pelari memanfaatkan kakinya dengan kecepatan paling tinggi guna mencapai target waktu secara singkat. Nah jadi begini, sprinter pelari cepat pelari jarak pendek seperti Muhammad Zohri, atlet nasional, juara ketiga cabang lari 100 meter di Olimpiade Golden Grand Prix Osaka 2019, Jepang, melakukan teknik jenis lari yang dikuasainya ini dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan yang telah ditentukan dari start hingga finish guna meraih kemenangan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Kali ini kita saksikan pemirsa, di mana Zohri yang berada di lintasan yang kelima kali ini terus berlari dan mencari tiket terbaik. Oh, ayo Zohri ya! Kita saksikan pemirsa, bagaimana Zohri berusaha terbaik mungkin. Perbedaan lari jarak pendek dengan jarak menengah maupun jarak jauh. Situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud menerangkan perbedaan prinsip yang paling utama antara ketiga cabang olahraga atletik ini terletak pada tingkat kecepatannya. Karena jarak dari lintasan lomba lari jarak pendek termasuk singkat, sampai 400 meter, maka para sprinter harus mengerahkan tenaganya agar secepat mungkin masuk garis finish. Berbeda dengan lari jarak jauh, faktor kecepatan bukan jadi hal yang utama. Begitu pula dengan lari jarak menengah, perbedaan jarak sangatlah menentukan. Menggunakan teknik menghemat tenaga serta berlari seefisien mungkin adalah faktor utama yang harus diperhatikan ketika berlari jarak jauh dan menengah. Kemampuan performa dan tenaga kunci utama dari pelari jarak jauh. Karena mengingat jarak yang ditempuh lebih jauh daripada lari jarak menengah. Selain itu, perbedaan prinsip dan teknik di antara keduanya masih banyak lagi. Tumpuan kaki pelari adalah perbedaan selanjutnya. Para sprinter lebih banyak menggunakan tumpuan kaki paling depan, telapak kaki bagian depan sangat berpengaruh pada kecepatan. Tidak hanya pada tumpuan kaki, menjadi pembeda antara ketiga jenis lari tersebut. Pada lari jarak pendek, melatih kekuatan serta kecepatan otot sangat penting untuk dilakukan. Tumpuan telapak kaki paling depan menjadi faktor utama dari nomor lari ini. Teknik start yang tepat juga sangat berpengaruh karena membutuhkan tolakan yang kuat pada start jongkok. Sedangkan seluruh bagian telapak kaki digunakan sebagai tumpuan untuk lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Frekuensi latihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta stamina lebih diutamakan dalam lari jarak menengah dan jauh. Teknik start lari jarak pendek. Dalam setiap cabang olahraga, penting untuk mengetahui teknik serta latihan fisik yang tepat untuk kebutuhan serta tuntutannya. Sebagai pelari pemula, sebelum start diharuskan melakukan pemanasan tubuh terlebih dahulu. Terdapat 3 urutan atau langkah-langkah teknik start lari jarak pendek yang dijelaskan Bompa, tahun 1999, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba bersedia. Ketika starter telah memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan bersiap menempatkan kedua kakinya menyentuh blok yang sudah dipersiapkan depan dan belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah, sejajar dengan kaki kiri, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan berada di belakang garis start, kemudian posisi kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata harus tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua, aba-aba siap. Setelah aba-aba siap dibunyikan, posisi badan sudah mulai berubah, tubuh mulai sedikit condong ke depan, angkat pinggang sedikit lebih tinggi dari bahu, karena posisi condong, bahu agak maju ke depan dari kedua tangan. Kemudian lutut ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku kira-kira 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 110-140 derajat. Yang ketiga, aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, yak, maka saat inilah seorang pelari mulai mengerahkan seluruh tenaganya. Posisi badan diluruskan dan diangkat, kemudian kaki menjadi tumpuan keras pada start block untuk menghentak tenaga dorong. Kedua tangan diangkat dari tanah kemudian mengayun seirama dengan gerak lari. Kaki belakang mulai mendorong lebih kuat, kaki depan mendorong sedikit demi sedikit,
Namun dengan segera kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan kondisi badan condong ke depan, posisi lutut dan pinggang diluruskan penuh, seperti membentuk sudut 45 derajat terhadap tanah pada saat akhir dorongan. Sekian tentang video materi lari jarak pendek yang singkat ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Salam olahraga.